Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melakukan laporan percobaan dari hasil perencanaan percobaan yang kita lakukan. Sebelumnya, izinkan Ibu untuk membahas terkait dengan merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan pada tumbuhan. Nah, ini adalah pokok bahasan yang masih kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan. Bagaimana merancang percobaan? Dalam merancang percobaan, kita harus punya semacam tujuan dari percobaan itu. Kita harus tahu untuk apa percobaan yang kita lakukan dan apa manfaatnya. Nah, itu dalam merancang percobaan juga kita harus tahu kira-kira percobaan apa yang mempengaruhi faktor luar pada pertumbuhan. Ya, misalnya kita ambil contoh faktor cahaya matahari yang mempengaruhi pertumbuhan pada pertumbuhan kecambah-kacang hijau. Jadi yang akan kita lakukan percobaan di sini adalah kita harus tahu tujuannya, yaitu untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan kecambah yang tumbuh di tempat gelap dengan rata-rata pertumbuhan kecambah yang tumbuh di tempat terang. Nah, selanjutnya dalam merencanakan percobaan juga kita harus mencantumkan alat bahan, langkah kerjanya, ya mekanisme, cara kerja atau langkah kerjanya, dan juga kita menjelaskan semacam hipotesis, dugaan sementara. Ya, dugaan sementara berdasarkan data dari buku-buku literatur yang ada, kecambahan yang rata-rata pertumbuhan kecambah yang tumbuh di tempat gelap lebih cepat tumbuhnya dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan kecambah yang tumbuh di tempat terang yang terkena cahaya matahari. Nah, untuk membuktikan dugaan tersebut atau hipotesis tersebut perlu kita melakukan percobaan. Nah, dalam melakukan percobaan ini ya tentunya kita menggunakan alat bahan yang tadi sudah dijelaskan di atas. Nah, apa saja cara melakukan percobaan? Tentunya kita jelaskan. Pertama kita siapkan tanah dengan ukuran yang sama, ya. Kemudian kacang hijaunya dengan kualitas yang sama. Kemudian kita siapkan potnya dan sebagainya. Pertama kita ambil kacang hijau yang baik, kita tanam di tempat yang gelap, 10 kacang hijau yang kita tanam di tempat terang, dan kita beri tanda dengan bendera misalnya, ya. Bendera itu terbuat dari lidi dan kertas. Kita kasih angka, tujuannya saat pengukuran agar tidak tertukar antara satu kecambah dengan kecambah yang lain. Kemudian kita dari hasil percobaan ini selama seminggu kita akan memperoleh data. Nah, data ini kita analisis, ya. Kita analisis bahwasanya dari data yang kita peroleh, misalnya rata-rata kecambah yang tumbuh di tempat gelap lebih cepat tumbuhnya, lebih cepat tinggi tumbuhnya dibandingkan dengan rata-rata yang kecambah yang tumbuh di tempat terang. Kemudian kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya ya demikian, bahwasanya rata-rata pertumbuhan yang kecambah yang tumbuh di tempat gelap lebih cepat tumbuhnya dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan kecambah yang tumbuh di tempat terang, ya. Selain itu juga ada teori yang mendukungnya, bahwasanya hormon auksin berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah yang tumbuh di tempat gelap. Nah, dalam melakukan penyusunan laporan percobaan, kita cantumkan judul percobaannya, kemudian kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, sampai bab pembahasan, kesimpulan, dan barulah kita cantumkan daftar pustaka dan lampiran sebagai bukti fisiknya berupa foto, video percobaannya, atau bisa juga kita cantumkan datanya, grafiknya. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh yang kita buat rancangan percobaan pertumbuhan pada biji kacang hijau. Temanya adalah faktor cahaya mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Dalam pengumpulan data, kita sebaiknya dapat membedakan variabel bebas, variabel kontrol, variabel terikat. Apa itu variabel? Faktor yang berpengaruh atau faktor yang kita lakukan dalam proses percobaan. Nah, variabel ini ada 3, variabel bebas, variabel kontrol, variabel terikat. Variabel bebas itu adalah perlakuan kita dalam melakukan percobaan berbeda. Jadi bebas itu artinya
kita melakukan percobaan tersebut dalam kondisi yang berbeda. Satu percobaan kita tempatkan di tempat terang, satu lagi percobaan yang kita letakkan di tempat gelap. Variabel kontrol adalah perlakuan yang kita lakukan pada percobaan tersebut dengan ukuran yang sama, tanah yang sama, jumlah kapasitas air yang sama, ukuran dan kualitas biji kacang hijaunya sama. Variabel terikat adalah hasil dari percobaan yang kita lakukan. Misalnya kita mengukur rata-rata kecambah yang tumbuh di tempat gelap dengan mengukur rata-rata kecambah yang tumbuh di tempat terang. Jadi hasilnya kita amati juga warna daunnya seperti apa, batangnya juga bagaimana dengan kecambah yang tumbuh di tempat gelap. Misalnya untuk warna daun di tempat gelap, hasilnya ternyata menguning atau lebih kuning dibandingkan dengan kecambah yang tumbuh di tempat terang. Kalau kecambah yang tumbuh di tempat terang, daunnya tetap hijau. Nah, keadaan batang untuk kecambah yang tumbuh di tempat gelap biasanya juga pucat dibandingkan dengan kecambah yang tumbuh di tempat terang. Dalam merumuskan masalah, gunakan kata tanya. Misalnya, bagaimana rata-rata pertumbuhan kecambah yang tumbuh di tempat gelap dengan rata-rata pertumbuhan kecambah yang tumbuh di tempat terang. Hipotesis adalah dugaan sementara. Ya, kita membuat semacam dugaan sementara dari hasil data yang kita lihat baik itu di internet atau di buku-buku yang relevan, buku-buku yang mendukung percobaan ini, atau laporan-laporan contoh dari percobaan yang pernah dilakukan terkait dengan pertumbuhan biji kacang hijau. Nah, itu hipotesis dugaan sementaranya bahwasanya kecambah yang tumbuh di tempat gelap lebih cepat tumbuhnya dibandingkan dengan kecambah yang tumbuh di tempat terang. Nah, kita lanjutkan bagaimana merencanakan teknik pelaksanaan percobaannya. Kita ambil contohnya adalah biji kacang hijau. Ya, dalam percobaan ini kita gunakan biji kacang hijau, 10 yang kita tanam di tempat gelap, 10 kecambah yang tumbuh di tempat terang. Lama percobaan 1 minggu. Karena ini kita mulai dari tanggal 14 Agustus nanti, berakhir berarti tanggal 21 Agustus. Percobaannya di rumah masing-masing. Alat yang digunakan tanah dengan pot yang sama, kacang hijau plus aqua. Atau pot yang sama bisa juga mangkuk yang sama. Cara kerja dalam percobaan, rancangan perlakuannya, kita menggunakan satu jenis tumbuhan yang sama dengan tempat yang berbeda. Satu ditanam di tempat gelap, satu di tempat terang. Observasi, yaitu melakukan pengamatan bagaimana warna daunnya, kemudian batangnya, dan kita lakukan pengukuran setiap hari rata-rata kecambah yang tumbuh di tempat gelap dan terang. Kalau kacang hijaunya itu batangnya berlekuk-lekuk, berliuk-liuk, kita gunakan benang jahit agar tidak patah si batang kecambahnya. Kemudian barulah kita ukur dengan mistar. Cara menganalisis data yaitu data yang kita peroleh, kita deskriptifkan, kita uraikan, kita jelaskan. Barulah ini contoh dari hasil percobaannya. Pelaksanaan percobaan pertumbuhan, alat dan bahannya kita jelaskan, alangkah kerjanya, menulis hasil pengukurannya dengan tabel ya. Ini contoh dari alat bahan yang kita gunakan, yaitu tanah yang kita buat sama kondisinya, tanah lempung, tidak boleh tanah pasir, air yang kita siapkan, memilih biji kacang hijau yang baik. Kalau dia baik, kacang hijaunya tidak terapung, justru dia tenggelam di bawah. Tidak perlu menggunakan air hangat atau air es, cukup air biasa saja. Ya, kita rendam aja kurang lebih 30 menit. Kemudian ini bendera yang digunakan adalah kita beri angka 1 sampai 10 untuk biji kecambah yang tumbuh di tempat gelap dan 10 bendera yang kita tanam di tempat terang. Kita kasih tanda angka, tujuannya agar tidak tertukar saat pengukuran baik di tempat gelap maupun di tempat terang. Ini adalah contoh dari hasil percobaan untuk perlakuan awal ya. Ketika kita menanamnya di tempat gelap, tidak boleh kena cahaya matahari sama sekali. Jadi ini yang kita harapkan. Kondisinya bisa di bawah atau di kolong tempat tidur, di kolong lemari. Nah, untuk kecambah yang tumbuh di tempat terang, ini justru hijau daunnya. Kalau ini tempat gelap, setelah seminggu dia kuning daunnya. Nah, disinilah nanti kita akan buat suatu kesimpulan kemengapaannya. Mengapa begini, mengapa begitu.
istilahnya mengapa di tempat gelap ini daunnya menguning, batangnya pucat, dan justru lebih cepat tumbuhnya. Dan mengapa kecambah yang tumbuh di tempat terang justru daunnya tetap hijau. Nah, ini kita kaitkan dengan faktor luar, yaitu cahaya matahari. Nah, jadi buat kesimpulannya, misalnya rata-rata kecambah yang tumbuh di tempat gelap lebih cepat tumbuhnya dibandingkan dengan rata-rata kecambah yang tumbuh di tempat terang. Berdasarkan teori, hormon auksin justru akan lebih efektif bekerja di tempat gelap. Nah, sehingga pertumbuhan kecambahnya lebih cepat tumbuh. Nah, daun yang menguning ini karena larutnya klorofil dalam kloroflas sehingga dia mengakibatkan etiolasi. Kalau dibiarkan lama-kelamaan dia akan mati. Nah, karena tumbuhan adalah salah satu makhluk yang produsen, menghasilkan makanan sendiri, sehingga untuk dia tetap bertahan hidup perlu cahaya matahari. Nah, jadi kecambah ini tidak boleh ditanam terus-menerus di tempat gelap, harus ditaruh di bawah sinar matahari. Ini adalah contoh kecambah yang tumbuh di tempat gelap. Kita cantumkan daftar pustaka. Nah, ini adalah data hasil yang kita peroleh ya. Andaikan ini di tempat terang ini kacang hijau yang nomor 6 mati, ya kita jelaskan apakah karena faktor air atau kelembapan tanahnya yang kurang baik, atau bisa jadi kecambahnya yang memang apa istilahnya tidak bagus saat kita pilih gitu ya, kurang berkualitas dan sebagainya, atau ada faktor lain. Nah, itu dijelaskan. Nah, ini ternyata rata-rata kecambah yang tumbuh di tempat terang justru lebih cepat tumbuhnya. Bagaimana cara mengukur rata-rata? Itu secara vertikal. Jadi dari nomor 1 biji kacang hijau sampai nomor 10 dijumlahkan dibagi 10. Begitu seterusnya. Jadi hari pertama, hari kedua belum ada yang tumbuh sama sekali. Ya nggak apa-apa. Ya sampai dia hari ke-7. Jadi rata-ratanya secara vertikal kita hitung, dijumlahkan dibagi 10. Bukan ke arah horizontal. Ya, jadi vertikal dari atas ke bawah, semua kecambah yang tumbuh di tempat gelap maupun di tempat terang ini dirata-ratakan masing-masing ya. Kita lihat. Kenapa harus pakai bendera? Tujuannya adalah untuk memberikan tanda supaya tidak tertukar setiap pengukuran. Jadi misalnya kalau tidak dikasih bendera, tanda, nah bisa jadi kecambah yang nomor 3 terukur 2 kali, sedangkan kecambah yang nomor 5 tidak terukur karena tidak pakai bendera. Nah, tujuannya setiap hari agar tidak tertukar antara satu kecambah dengan kecambah yang lain dalam proses pengukuran, dan juga agar tidak tertinggal salah satu kecambah yang diukur. Sebanyak 10 di kacang hijau di tempat gelap dan 10 kacang hijau di tempat terang. Nah, inilah hasil yang kita peroleh. Sebagai kesimpulannya, cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Cahaya matahari menghambat aktifnya hormon auksin. Artinya apa? Hormon auksin justru akan lebih aktif bekerja saat dia di tempat gelap, khusus untuk tumbuhan kacang hijau saat dia mulai mengalami perkecambahan. Tidak adanya cahaya matahari menyebabkan tumbuhan kacang hijau sulit berfotosintesis, sehingga daun tumbuhan yang tidak terkena cahaya matahari berwarna kuning dan pucat. Ini selanjutnya adalah laporan. Ini yang harus kita pedomani. Laporan percobaan yang diharapkan, satu, perlu adanya judul percobaan. Jadi ini adalah semacam laporan percobaan ilmiah ya, untuk percobaan kita dalam proses pertumbuhan kecambah. Kata pengantar perlu, daftar isi, kemudian bab 1 tentang pendahuluan, kita jelaskan latar belakang masalahnya, rumusan masalah, gunakan kata tanya. Tujuan percobaan, manfaat percobaan kita cantumkan. Pelaksanaan ya, tentunya kita tulis alat bahan yang digunakan, cara kerja percobaan, kajian teori berdasarkan teori, buku-buku referensi, ya bisa juga dari internet, bisa juga dari laporan-laporan pendahulu, laporan percobaan terdahulu, data hasil percobaan dan pembahasan, tabel hasil pengamatan, hasil pembahasan, termasuk hasil data percobaan dideskripsikan, dijelaskan, diuraikan. Buatlah kesimpulan, baru kita cantumkan daftar pustaka, dan terakhir kita cantumkan lampiran berupa foto hasil percobaan, video saat melakukan percobaan, data tabel hasil pengukuran, dan foto rencana kegiatan, foto alat percobaan, serta foto selama proses percobaan. Itu sebagai bukti fisik bahwa kita benar-benar melakukan percobaan. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan perencanaan percobaan
pada materi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih kepada PT Intan Pariwara yang telah memfasilitasi PowerPoint ini. Bila